Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dengan judul Rumah Pocong. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Desa Kalangsukmo terletak di pedalaman Jawa, dikelilingi oleh hutan rimbun dan pegunungan yang menakjubkan. Masyarakatnya sederhana, mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian. Namun, di balik keindahan alamnya, desa ini menyimpan sebuah misteri yang membuat banyak orang enggan mendekat, yaitu rumah pocong. Rumah itu terletak di ujung jalan setapak, dikelilingi tanaman liar yang tumbuh tak terurus. Dinding kayunya yang sudah lapuk dan atap yang miring membuatnya tampak semakin menyeramkan. Penduduk setempat sering menceritakan bahwa rumah itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus, khususnya sosok pocong yang muncul pada malam tertentu. Konon, sosok pocong itu adalah arwah penasaran yang tidak menemukan ketenangan. Dahulu rumah ini milik seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Mbok Rukiah. Ia memiliki reputasi sebagai dukun dan banyak orang datang untuk meminta bantuan kepadanya. Namun setelah kematiannya, suara tangis dan jeritan sering terdengar dari dalam rumah itu. Penduduk desa percaya bahwa arwah Mbok Rukiah masih berkeliaran di sana, melindungi rumahnya dari orang-orang yang berniat buruk. Dari mulut ke mulut, cerita tentang penampakan pocong itu menyebar. Beberapa orang mengaku melihat sosoknya melintas di depan jendela atau berdiri di halaman. Sementara yang lain mendengar suara-suara aneh dan langkah kaki di malam hari. Sejak itu rumah pocong menjadi tempat yang dihindari, bahkan oleh para pemuda yang berani sekalipun. Di tengah suasana mencekam ini, terdapat dua pemuda yang dikenal dengan ketertarikan mereka terhadap hal-hal gaib, Eko dan Edi. Eko berusia 26 tahun, seorang yang berani dan selalu mencari petualangan baru. Ia sering berbagi cerita mistis dengan teman-temannya dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Edi, sahabatnya yang berusia 25 tahun, lebih skeptis. Ia tetap percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi lebih berhati-hati. Suatu sore, mereka duduk di warung kopi desa, mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Percakapan mereka tiba-tiba beralih ketika seorang kakek tua duduk di sebelah mereka, menceritakan kisahnya tentang rumah pocong. "Jangan sekali-kali kalian mendekat ke sana," katanya dengan suara bergetar. "Banyak yang sudah hilang setelah mencoba uji nyali di rumah itu." Eko menatap Edi dengan mata berbinar. "Kita harus pergi ke sana," bisiknya penuh semangat. Edi menggelengkan kepala. "Kamu tahu cerita-cerita itu enggak? Mungkin kita harus hati-hati." Namun semangat Eko tidak surut. Ia merencanakan petualangan itu dalam benaknya, bertekad untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita belaka. Saat matahari terbenam, kerinduan untuk menjelajahi misteri rumah pocong semakin membara dalam diri mereka berdua. Sore itu, Eko dan Edi duduk di teras rumah Eko, dikelilingi oleh langit jingga yang perlahan gelap. Suasana tenang desa Kalangsukmo terasa kontras dengan semangat yang menggebu di dalam hati Eko. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak membicarakan rencana mereka. "Ed, kita harus pergi ke rumah pocong malam ini," Eko berkata dengan penuh antusias. "Bayangkan, kita bisa jadi terkenal di desa ini." Edi menggelengkan kepala, meskipun senyumnya menunjukkan ketertarikan. "Kau serius kok? Kalau sampai terjadi apa-apa, kita bisa jadi bahan cerita juga. Mendingan cari petualangan lain dah." "Ah, jangan seperti itu. Kita cuma mau membuktikan bahwa semua cerita itu bohong."
Lagi pula kita sudah cukup besar untuk tahu apa yang baik dan buruk. Eko bersikeras menatap Edi dengan penuh keyakinan. Baiklah, tapi kita harus minta izin dulu, itu penting. Jawab Edi akhirnya setuju. Mereka berdua kemudian menuju rumah Pak RT yang terkenal bijak dan selalu memberi nasihat kepada pemuda-pemudi di desa. Sesampainya di sana mereka disambut dengan senyuman hangat Pak RT. Nak Eko, Nak Edi, ada apa ini? Tanya Pak RT, mengernyitkan dahi saat melihat kegugupan di wajah mereka. Kami ingin meminta izin untuk pergi ke rumah pocong, Pak. Eko menjawab dengan berani. Kami mau uji nyali. Mendengar itu wajah Pak RT berubah serius. Rumah pocong. Kalian tahu apa yang terjadi di sana kan? Iya Pak, tapi kami ingin membuktikan bahwa itu semua hanya mitos, kata Edi menambah keyakinan. Pak RT menghela nafas panjang, lalu berkata, baiklah, tapi ingat nak, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal yang tidak kalian mengerti. Banyak yang sudah mengalami hal aneh di sana. Jika kalian merasa ada yang tidak beres, langsung saja pergi. Eko dan Edi saling berpandangan, lalu Eko menjawab, kami akan berhati-hati Pak. Setelah menerima izin, mereka pulang dengan semangat yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita perlu mempersiapkan diri, kata Eko. Kita harus bawa perlengkapan yang tepat. Malam menjelang, mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang akan dibawa. Di dalam tas, Eko memasukkan senter, air minum, dan beberapa cemilan. Edi, di sisi lain, terlihat lebih ragu. Kau yakin ini ide yang bagus? Tanyanya sambil memasukkan botol air. Pastinya, kita perlu senter agar tidak tersesat. Lagi pula kita tidak akan pergi ke sana tanpa persiapan kan? Jawab Eko dengan semangat. Sambil mengemas barang, Edi tidak bisa menahan kekhawatiran. Apa yang kau lakukan kalau kita bertemu pocong? Atau lebih parah lagi, arwah Mbok Rukiah? Eko tertawa kecil. Kita kan sudah sering dengar cerita. Kita hanya perlu berpikir positif. Lagi pula kalau kita ketemu, kita tinggal kabur. Iya, kabur sambil teriak, pocong, tunggu. Haha. Edi mencoba mencairkan suasana, meskipun rasa takut masih mengintip di sudut hatinya. Ketika semuanya sudah siap, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Kita harus berangkat setelah tengah malam. Menurut cerita, itu waktu yang tepat untuk melihat sesuatu yang aneh. Eko mengusulkan. Edi mengangguk, meskipun ia tampak ragu. Baiklah, kita lakukan. Tapi ingat, kita harus saling menjaga. Kalau ada apa-apa, kita pergi bareng-bareng. Oke, deal. Eko menjawab penuh semangat. Malam itu keduanya merasakan campuran antara ketegangan dan kegembiraan. Mereka bersiap untuk menghadapi misteri yang akan mengubah pandangan mereka selamanya. Malam telah tiba dan bulan purnama memancarkan sinarnya yang redup, mengintip di balik awan. Eko dan Edi berangkat menuju rumah pocong dengan langkah mantap, meskipun hati mereka berdebar-debar. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi dengan semak-semak liar dan suara cicak yang seolah mengiringi perjalanan mereka. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Eko bertanya, berusaha menjaga suasana tetap ringan. Edi menggigit bibir, matanya melirik ke sekeliling. Aku agak takut sih. Suara malam ini bikin merinding. Ah, jangan gitu. Kita kan sudah berjanji. Ini hanya sebuah petualangan. Eko menjawab dengan semangat. Mereka terus berjalan dan semakin dekat dengan rumah. Hawa mencekam mulai terasa, angin berembus kencang, membawa serta aroma tanah basah yang bercampur dengan rasa ketakutan. Kau merasakannya kan? Tanya Edi sambil menengok ke arah Eko. Iya, aku merasakannya. Tapi kita tidak boleh mundur sekarang. Eko menjawab, meskipun jantungnya berdebar lebih cepat. Saat mereka mendekati halaman rumah, bayangan pohon-pohon tinggi seolah menari-nari di bawah sinar bulan. Rumah pocong berdiri megah,
meskipun tampak menyeramkan. Ini dia, Eko berbisik. Rasa beraniku mulai memudar. Edi menatap rumah itu dengan wajah serius. Kalau kita masuk dan terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita kabur, seperti yang kita bicarakan tadi. Eko menjawab, berusaha terdengar percaya diri. Namun di dalam hatinya, keraguan mulai muncul. Mungkin kita harus memikirkan ulang, Edi menambahkan, mulai terpengaruh oleh suasana. Banyak orang bilang, jangan sekali-kali mengusik tempat seperti ini. Kau takut? Eko menantang. Kalau tidak berani, kita tidak akan pernah tahu. Entahlah Eko, kadang lebih baik tidak tahu, jawab Edi. Suaranya mulai bergetar. Eko menghela nafas, mencoba menenangkan temannya. Dengar, kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa kembali tanpa mencoba. Ini tentang keberanian. Akhirnya Edi mengangguk meski dengan ragu. Oke, tapi kalau kita merasa tidak nyaman, kita langsung pergi ya. Oke, setuju, Eko menjawab, merasakan semangatnya kembali muncul. Begitu mereka melangkah masuk ke halaman rumah, rasa dingin menyergap. Edi merapatkan jaketnya, mencoba melawan hawa yang menusuk. Kau yakin kita siap untuk ini? Tanya Edi menatap Eko. Siap atau tidak, kita sudah ada di sini. Mari kita buktikan bahwa semua ini hanya cerita belaka. Eko menjawab dengan tekad. Dengan langkah pelan, mereka mendekat pintu rumah yang setengah terbuka. Suara angin menggerakkan pintu, menambah suasana mencekam. Edi menatap Eko. Kalau aku bilang kita mundur, kamu harus ikut ya. Eko tersenyum lebar. Oke, deal. Tapi jangan sampai teriak lebih keras dari pocongnya ya. Edi tertawa canggung, merasa sedikit lebih tenang. Iya, aku janji tidak akan teriak lebih keras dari pocong. Mereka saling memberi semangat, berusaha menepis ketakutan yang semakin mendalam. Saat mereka melangkah memasuki rumah, kegelapan menyambut mereka, dan petualangan yang mereka impikan selama ini kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kegembiraan, Eko dan Edi melangkah masuk ke dalam rumah pocong. Begitu kaki mereka menginjak lantai kayu yang berderit, hawa dingin langsung menyergap mereka. Bau apek menyengat langsung menerpa hidung, membuat Edi terbatuk. Yuk, tutup hidungmu, Eko bercanda, meskipun ia sendiri merasakan mual. Ini pasti aroma spesial dari arwah yang sudah lama tinggal di sini. Edi hanya bisa tersenyum kaku, berusaha menenangkan diri. Aku rasa kita tidak akan bisa buka restoran dengan bau seperti ini, jawabnya sambil menggerakkan senter, berusaha menerangi kegelapan di sekitar. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Di dalam kegelapan menguasai segalanya, membuat setiap sudut terasa misterius. Dinding-dinding rumah dipenuhi dengan debu dan barang-barang tua berserakan di mana-mana. Lihat, ada kursi kayu yang patah. Eko menunjuk. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang duduk di sini, Edi menjawab, sedikit ragu untuk mendekat. Kalau kursinya bisa bicara, mungkin dia punya banyak cerita seram. Kalau kursi itu bisa bicara, mungkin dia akan bilang, jangan datang ke sini. Eko menirukan suara hantu, membuat Edi tertawa meskipun ketakutan masih mengintip di matanya. Saat mereka melanjutkan penjelajahan, Eko menemukan sebuah foto tua di atas meja yang berdebu. Lihat ini, ia berteriak. Ini foto siapa? Edi mendekat, memeriksa foto itu. Sepertinya ini Mbok Ruqyah, katanya. Tapi kenapa ekspresinya begitu menyeramkan? Karena dia tahu kita datang ke sini. Eko bergurau, meskipun ia sendiri merasa merinding. Mereka terus menjelajahi ruangan, menemukan berbagai benda aneh. Boneka tua dengan mata yang seolah mengikuti mereka, dan sebuah cermin yang berkilau meski penuh debu.
Cermin ini kayaknya bisa bikin kita lihat masa lalu. Eko menggoda. Atau mungkin masa depan yang mengerikan. Edi menggelengkan kepala. Jangan bercanda Eko. Kalau sampai kita lihat pocong di cermin, bisa-bisa aku pingsan. Akhirnya mereka sampai di ruang tengah. Di sini awal semakin mencekam. Lampu senter Eko bergetar ketika ia menyoroti sudut ruangan. Kau lihat itu? Eko menunjuk ke pojok. Apaan? Edi bertanya. Jantungnya berdebar. Itu di belakang tirai. Eko berbisik, menahan nafas. Mereka berdua mendekat dengan hati-hati. Edi menarik nafas dalam-dalam sebelum menyibak tirai. Saat tirai terbuka, mereka menemukan sebuah kain yang berantakan. Hanya kain. Edi menghela nafas lega. Tapi itu aneh kan? Kenapa ada kain di sini? Eko bertanya, mulai merasakan ketidaknyamanan yang lebih dalam. Shh, dengar itu. Edi tiba-tiba berbisik, mengerutkan kening. Mereka berhenti, mendengarkan suara aneh yang menyerupai desisan. Suara itu datang dari arah belakang mereka. Eko dan Edi saling menatap. Rasa takut kembali merayap ke dalam hati mereka. Kita harus pergi Eko, Edi berkata, suaranya bergetar. Tapi kita belum menemukan pocongnya. Eko berusaha meyakinkan. Edi menggelengkan kepala. Lebih baik kita pergi sebelum hal-hal aneh terjadi. Kita sudah cukup melihat. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mulai mundur perlahan. Ketika mereka berbalik untuk pergi, Eko merasakan hawa dingin menyentuh punggungnya. Ayo cepat, Eko berteriak, dan mereka berlari menuju pintu keluar. Perasaan panik mendominasi setiap langkah mereka. Petualangan ini ternyata jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan, dan rumah pocong menyimpan lebih banyak misteri dari yang mereka duga. Setelah berlari menjauh dari ruang tengah, Eko dan Edi kembali ke halaman rumah. Namun saat mereka berusaha menenangkan nafas, suara aneh kembali terdengar dari arah belakang rumah. Suara itu seperti desisan halus yang membuat bulu kudung mereka meremang. Kau dengar itu enggak? Edi bertanya, matanya membesar. Iya, suara apa itu? Eko menjawab, berusaha menahan rasa takut yang menggelitik di dalam dada. Sepertinya dari belakang rumah. Edi ragu. Kita tidak boleh pergi ke sana kok. Mungkin itu hanya angin atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Tapi kita tidak bisa hanya diam di sini. Eko bersikeras. Aku penasaran. Kita harus lihat. Setelah sedikit berdebat, Eko berhasil meyakinkan Edi untuk mengikuti. Mereka berdua bergerak perlahan menuju sudut rumah, menyelinap di antara semak-semak yang lebat. Ketika mereka sampai, pemandangan di depan mereka membuat jantung mereka berhenti sejenak. Di belakang rumah di tengah malam yang gelap, terdapat sebuah pasar goib yang penuh dengan makhluk halus. Eko dan Edi tertegun melihat berbagai sosok yang mengenakan pakaian aneh, berkumpul dan berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Eko, apa ini? Edi berbisik, suaranya bergetar. Ini pasar goib. Eko menjawab, matanya tak bisa lepas dari pemandangan di depan mereka. Lihat, mereka seperti menjual sesuatu. Edi menutup mulutnya, berusaha menahan suara teriakannya. Kita harus pergi. Ini sangat menyeramkan. Namun Eko terlihat terpesona. Tapi ini menarik. Kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Coba lihat yang di sebelah kiri itu, katanya sambil menunjuk makhluk yang mengenakan topi besar dan berdiri di depan meja kayu. Berhenti Eko, jangan sekali-kali mendekat, Edi menegur. Tetapi Eko sudah melangkah maju dengan hati-hati. Eko, jangan, Edi berbisik panik. Kalau sampai mereka melihat kita bisa dalam masalah besar. Tapi Eko tidak mendengarkan. Ia semakin mendekat. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Aku hanya ingin melihat lebih dekat. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu. Di saat yang sama, salah satu makhluk halus mendongak. Matanya kosong menatap Eko dan Edi.
Eddie merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kita harus pergi sekarang juga, katanya menarik lengan Eko. Eko terpaksa mundur, meskipun rasa penasaran masih membakar dalam hatinya. Tapi Ed, kita tidak bisa mendapatkan informasi penting. Mungkin ini cara untuk memahami dunia gaib. Memahami apa? Memahami bagaimana cara kita hilang selamanya. Eddie menjawab panik. Ayo, kita sudah cukup. Mari kita pergi. Eko akhirnya ikut Eddie, melangkah mundur dengan cepat. Saat mereka berbalik untuk pergi, suara desisan itu semakin keras dan seolah mengejar mereka. Jangan pernah kembali ke sini, bisik salah satu makhluk. Suaranya nyaring dan menakutkan. Keduanya melompat, berlari sekuat tenaga menjauh dari pasar gaib. Aku tidak mau melihat lagi. Eddie terengah-engah. Ini benar-benar di luar imajinasi kita. Eko mengangguk, merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya. Baiklah, kita akan keluar dari sini. Tapi ini sangat aneh dan menarik. Kita harus bercerita tentang ini nanti. Eddie tidak menjawab, masih terfokus pada pelarian mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di depan pintu rumah, nafas mereka tersengal-sengal. Ketakutan menyelimuti hati mereka. Ini bukan petualangan yang aku harapkan, Eddie berkata, wajahnya pucat. Aku kapok, serius. Eko menatap rumah yang mengerikan itu. Perasaan campur aduk antara ketakutan dan ketertarikan masih terbayang di matanya. Kita harus pergi jauh-jauh dari sini, ujarnya, merasakan betapa berbahayanya tempat itu. Kali ini, kita benar-benar akan pergi. Setelah berlari menjauh dari pasar gaib, Eko dan Eddie berusaha menenangkan diri. Namun hawa dingin yang menyelimuti malam seakan semakin menggigit. Dalam kegelapan mereka berhenti sejenak untuk mengumpulkan nafas. Tadi itu apa yang kita lihat? Eddie bertanya, suaranya masih bergetar. Aku juga tidak tahu, Eko menjawab, mencoba untuk tetap tenang. Namun hatinya berdebar kencang. Tapi kita tidak boleh terjebak di sini lebih lama lagi. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan mereka, sosok yang sangat familiar mulai muncul. Eko dan Eddie membeku, terpesona sekaligus ketakutan. Itu adalah Pocong, sosok yang selama ini mereka hanya dengar dari cerita-cerita. Eddie, lihat itu, Eko berbisik. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Pocong yang berdiri di tengah jalan. Pocong itu terbungkus kain putih, wajahnya pucat dengan mata yang kosong, menatap mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara seramnya membuat tengkuk Eddie merinding. Eddie merasakan jantungnya berdebar, mulai mundur perlahan. Eko, kita harus pergi sekarang juga. Ia berusaha menarik lengan Eko, tetapi temannya tampak terpaku. Tenang Ed, mungkin dia hanya ingin bicara. Eko berusaha meyakinkan, meskipun ia sendiri merasa sangat takut. Pocong itu semakin mendekat, kainnya melambai seolah tak ada angin. Sudah saatnya kalian pergi, bisiknya pelan, suaranya menggema di udara malam. Eddie terperangah, kakinya terasa berat. Aku tidak bisa bergerak, ia berteriak, suaranya penuh kepanikan. Eko, aku terjebak. Jangan panik Eddie, cobalah untuk bergerak. Eko berusaha menenangkan, tetapi ketakutannya mulai merambat ke dalam dirinya. Pocong itu mendekat, matanya menembus kegelapan. Kenapa kalian mengusik tempatku? Jangan sekali lagi, bisiknya. Suara itu membuat Eddie merasa seolah ada yang menekan dadanya. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu. Eko berusaha menjelaskan, tetapi suaranya hampir tak terdengar karena ketegangan. Eddie berusaha untuk berlari, tetapi kakinya tetap terpaku di tempat. Eko, tolong, aku tidak bisa. Aku mau pergi. Dia berteriak, paniknya semakin menjadi. Berusaha Ed, kita bisa keluar dari sini. Eko berteriak sambil melihat pocong itu semakin mendekat. Rasa takut memenuhi ruangan dan Eko merasakan getaran di seluruh tubuhnya.
Ia ingin berlari, tetapi takutnya membuat kakinya terasa berat. Jangan biarkan dia mendekat. Eddie berusaha merangkak mundur, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pocong itu semakin dekat. Suaranya semakin terdengar jelas. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Kalian telah melanggar batas. Maaf, kami janji tidak akan kembali. Eko berteriak. Suaranya mendesak keluar dari tenggorokannya. Kami hanya ingin tahu. Namun pocong itu tidak menanggapi. Hanya ada satu jalan untuk pergi dari sini. Ia berbisik. Suaranya mengisi kegelapan malam. Eddie hampir menangis. Eko, aku tidak mau mati. Tolong, kita harus pergi. Sementara itu, Eko merasa gelombang keberanian mengalir dalam dirinya. Ayo Ed, kita tidak bisa menyerah. Ia berusaha menarik Eddie dan akhirnya berhasil membangunkan temannya dari ketakutan. Dengan segenap tenaga Eddie berusaha melangkah dan akhirnya kakinya mulai bergerak. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan pocong dan segala rasa takut yang menyelimuti mereka. Saat mereka berlari menjauh, suara desisan pocong semakin jauh terdengar. Kalian tidak akan bisa melupakan ini. Bisiknya semakin menghilang di kegelapan malam. Keduanya terus berlari meninggalkan rumah itu dan segala kengerian di dalamnya. Mereka akhirnya berhenti di jalan, terengah-engah dan merasa bebas dari belenggu ketakutan yang mengikat mereka. Namun bayangan pocong itu akan selalu menghantui ingatan mereka. Eko dan Eddie berlari dengan sekuat tenaga. Kaki mereka melangkah cepat menembus kegelapan malam. Nafas mereka terengah-engah, jantung berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar. Setiap suara di sekitar seolah menjadi ancaman, membuat ketakutan semakin mengimpit. Eko, kemana kita harus pergi? Eddie berteriak, suaranya penuh kepanikan. Aku tidak tahu jalannya. Lurus saja, kita harus keluar dari halaman ini. Eko menjawab, berusaha tenang meski ketakutan membakar seluruh tubuhnya. Saat mereka berlari, perasaan adrenalin memenuhi diri mereka. Eko merasakan setiap detak jantungnya, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Aku merasa seperti di film horor, katanya, berusaha menyemangati Eddie meski suaranya bergetar. Kalau ini film horor, aku ingin jadi penonton, bukan pemeran. Eddie menjawab, berusaha tertawa meski itu hanya menambah rasa tegang di dadanya. Mereka melompati pagar rumah, mencoba menembus jalan setapak yang gelap. Setiap bayangan di sekitar seolah bergerak, membuat Eddie menoleh ke belakang. Apa kita aman, Eko? Mungkin pocong itu masih mengejar kita. Jangan berpikir seperti itu. Kita sudah jauh dari sana. Eko berusaha menenangkan, tetapi pikirannya sendiri masih terbayang pada sosok mengerikan itu. Kita harus cepat, jangan berhenti. Saat akhirnya mereka sampai di jalan utama desa, Eddie terhuyung-huyung. Aku tidak bisa. Ia menggerutu, nafasnya masih tidak teratur. Eko melihat ke arah Eddie, merasakan rasa takut yang sama. Kita harus berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, katanya, berusaha mengatur nafas. Bukan hanya bicara, kita harus bersumpah untuk tidak kembali lagi ke tempat itu. Eddie menjawab, wajahnya masih pucat. Aku tidak ingin melihat pocong itu lagi, atau yang lainnya. Setuju, ini sudah lebih dari cukup. Eko menambahkan, mengangguk. Tapi, kenapa kita bisa sampai ke situ? Kita seharusnya lebih hati-hati. Eddie menggigit bibirnya, merutuki keputusan mereka. Kita terlalu percaya diri. Kita pikir semua itu hanya cerita. Dan sekarang, kita tahu itu nyata. Eko berkata, menatap ke arah jalan yang mereka lalui. Kita tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti ini lagi. Ini bukan sekedar uji nyali. Keduanya duduk di tepi jalan, merasakan ketegangan perlahan mereda meski keringat masih mengucur di dahi. Kau ingat saat kita bilang let's go? Sekarang kita harus lebih serius dengan apa yang kita inginkan. Eddie berkomentar, suaranya mulai tenang. Iya, kita harus menghargai batasan.
ini bukan hanya tentang keberanian. Eko menambahkan, merasakan kesadaran baru menghampiri. Kita harus melupakan semuanya dan kembali ke hidup normal. Setidaknya kita punya pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Edi menjawab tersenyum tipis. Tapi aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Mereka berdua tertawa canggung, meski banyak pocong masih terbayang di pikiran. Kengerian malam itu membawa mereka bahwa ada hal-hal yang sebaiknya tidak mereka usik. Kini mereka bertekad untuk menjauh dari dunia gaib yang selama ini menarik perhatian mereka dan kembali ke kenyataan yang lebih aman. Setelah melarikan diri dari rumah pocong, Eko dan Edi akhirnya menemukan tempat aman di warung kopi dekat desa. Mereka duduk di salah satu sudut, memesan 2 gelas kopi panas untuk menenangkan saraf yang masih bergetar. Lampu kuning temaram memberikan suasana hangat, kontras dengan kengerian yang baru saja mereka alami. Bisa-bisa kita terjebak di situ, Edi berkata, mengaduk kopinya dengan gelisah. Aku masih tidak percaya kalau itu semua nyata. Iya, rasanya seperti mimpi buruk, Eko menjawab, mengingat kembali momen saat pocong mendekat. Tapi sepertinya kita belajar sesuatu malam ini. Belajar? Seperti apa? Edi bertanya, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita anggap menarik itu aman. Dunia gaib itu nyata dan penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Eko menjelaskan, suara serius namun tegas. Benar, Edi mengangguk. Aku pikir semua itu hanya cerita seram yang bisa kita nikmati. Ternyata kita telah meremehkan hal yang seharusnya kita hormati. Persis, sejak sekarang kita harus lebih berhati-hati dengan keinginan kita untuk mengeksplorasi dunia yang tidak terlihat. Eko menambahkan, matanya menatap jauh keluar jendela. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Edi terdiam sejenak, lalu berkata, aku merasa bodoh juga. Tadi itu terlalu berani dan ceroboh. Tidak ada yang salah dengan berani, tapi ada kalanya kita harus menyadari batasan. Eko menjawab, mencoba memberikan semangat. Kita bisa mencari hal lain yang lebih positif. Iya, seperti hiking atau camping di tempat yang aman, tanpa makhluk halus. Edi tertawa, masih sedikit tertekan. Betul, kita bisa merasakan petualangan tanpa harus menghadapi kengerian. Eko berkata merasa lega, dan kita tidak perlu mengundang masalah. Setelah beberapa saat, mereka mulai merasa lebih tenang. Jadi, kemana kita pergi setelah ini? Hedi bertanya, tertawa lepas meskipun masih ada sedikit ketegangan di wajahnya. Yang pasti jauh dari rumah pocong, Eko menjawab sambil tersenyum. Mungkin ke pantai, kita bisa bersantai dan melupakan semua ini. Edi mengangguk setuju. Aku setuju, dan aku janji tidak akan pernah lagi mencoba menguji nyali di tempat aneh seperti itu. Bagus, Ed. Kita bisa merayakan kebebasan dari kengerian. Eko menjawab, merasa puas. Malam semakin larut, tetapi perasaan lega mulai memenuhi hati mereka. Di tengah hangatnya kopi dan suara gemericik air di luar, mereka menyadari bahwa pengalaman tersebut telah mengubah cara pandang mereka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Mungkin kita harus menghormati batasan yang ada. Ada banyak hal di luar sana yang sebaiknya tidak kita usik. Edi mengingatkan. Suaranya mantap. Eko mengangguk setuju. Kita sudah berjanji untuk lebih menghargai yang tidak terlihat. Ini pelajaran berharga. Dengan tekad baru dan perasaan saling mendukung, mereka menutup malam itu dengan harapan dan komitmen untuk tidak lagi terjerumus ke dalam dunia yang mengerikan. Keduanya sepakat untuk memulai petualangan baru, satu yang lebih aman dan penuh kebahagiaan. Itulah akhir sebuah cerita yang berjudul Rumah Pocong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.